Makan merupakan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup, entah itu binatang, tumbuhan, bahkan manusia yang memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah butuh makan, supaya ada tenaga yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan tentang makan dan minumlah. Ayat yang berbunyi kulu washrobu sering sekali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Akan tetapi, sekalipun makan adalah kebutuhan pokok, namun makan secara berlebihan sesungguhnya tidak dibenarkan dalam agama. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin mengulas beberapa bahaya dari makan berlebihan. Yang pertama adalah dapat menyebabkan hati menjadi keras, sehingga hati akan sulit menerima nasihat dan menyebabkan hilangnya cahaya hati itu sendiri. Bahkan yang diparah dapat mematikan hati, sebagaimana yang Nabi sabdakan, la tumitul qalba bikathrati ta'ami wasyarab. Jangan kalian matikan hati kalian dengan banyak makan dan minum. Fa innal qalba yamutu, karena sungguhnya hati itu juga bisa mati. Kazara'i iza kasura alaihi ma, seperti tanaman yang kebanyakan air. Bahaya yang kedua adalah qillatul fahmi wal ilmi, yaitu berkurangnya pemahaman dan ilmu. Karena sesungguhnya makan berlebihan sehingga perut menjadi kenyang dapat menghilangkan kecerdasan. Sebagaimana yang dibenarkan oleh Al-Imam Ad-Darani, "Idza alta hajatan min hawajid dunya wal akhirah", apabila engkau menginginkan kebutuhan dari kebutuhan dunia dan akhirat, fala ta'kul hatta taqdiyaha, maka jangan makan sampai terlalu kenyang. Fa innal akla yughayyirul aqla, karena sesungguhnya banyak makan mengurangi kecerdasan. Bahaya yang ketiga yaitu qillatul ibadah. Banyak makan dapat menyebabkan sedikit beribadah, karena banyak makan atau makan berlebihan akan menyebabkan badan jadi berat sehingga malas untuk beribadah. Sahabat sekalian, sesungguhnya diri kita itu tersusun dari dua unsur. Ada unsur tanah, yaitu jasad kita, dan ada unsur langit, yaitu ruh kita. Kedua unsur ini membutuhkan makanan. Karena tubuh kita berasal dari tanah, maka makanannya juga harus dari tanah. Begitu juga dengan ruh kita. Karena ruh kita dari langit, maka makanannya juga harus dari langit, seperti membaca Al-Quran, zikir, sholat, serta ritual-ritual keagamaan lainnya. Apabila tubuh kita lebih banyak mengonsumsi makanan dari unsur-unsur bumi, maka tubuh kita akan lebih condong untuk kembali ke bumi, sehingga ketika kita makan berlebihan, kita malas untuk beribadah, malas untuk bergerak, dan bawaannya kita ingin tidur terus. Begitu juga apabila ruh kita kasih makan dengan zikir-zikir, sholat, sholawat, serta ritual-ritual keagamaan lainnya, maka ruh kita, tubuh kita ini yang di dalamnya ada ruh, akan lebih ringan untuk melakukan suatu ibadah lagi, dan akan terus seperti itu. Bahaya yang keempat yaitu tubuh rentan sekali akan terkena penyakit, karena makan berlebihan akan membuat penyakit lebih mudah untuk menggerogoti tubuh. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, aslu kulli da'in al-barodah, asal semua penyakit adalah makan berlebihan. Begitu juga sebaliknya, wa aslu kulli dawain al-azmanatu, sumber atau pokok semua obat adalah al-azmanatu, yakni lapar dan menahan diri dari makan yang dapat memudaratkan tubuh.